Cafe.id. Nah, kali ini Seminar Business Plan ini mengusung tema Be Confident and Start Your Business. Nah, sebelum memulai presentasi, ada satu pepatah yang mana udah bisa dijelaskan di pamfletnya bahwa kegagalan itu yang tidak memulainya. Seperti itu. Jadi kita harus berani memulai satu bisnis kita. Oke, langsung saja untuk Mbak Rizka, presenter kita hari ini, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Perkenalkan, saya Supriyanti. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari Cafe.id. Bisa di next slide. Nah, yang pertama tentang Cafe.id. Apa sih Cafe.id? Berdiri pada tahun 2019, Cafe.id awal mulanya adalah brand yang menjual produk kecantikan Putih Beauty. Jadi orang-orang itu mengenal saya dulunya di awal itu sebagai ibaratnya penjual sabun ataupun reseller sabun daripada apa yang ada hari ini, yaitu jual basreng. Hingga sekarang dan juga menjadi reseller makanan lainnya. Jadi ketika saya memulai suatu bisnis ataupun berjualan sesuatu itu nggak cuma menjadi reseller aja dari dulu. Menjual basreng bukanlah keputusan saya saat ini, tapi memang sudah saya lakukan sejak dulu. Namun dulu memang lebih bervariasi. Ibaratnya apa yang bisa saya jual, sudah dijual dalam konteks makanan. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, Cafe.id juga merambah ke penjualan basreng dengan nama Sikarai Basreng yang ada saat ini. Kemudian untuk profil saya sendiri beralamat di Kediri, Jawa Timur. Terus untuk izin usaha, produk ini juga telah, usaha ini juga telah mengantongi legal resmi ataupun izin resmi, yaitu berupa NIB ataupun nomor induk berusaha. Bisa di next. Yang pertama ada visi dari Cafe.id, yaitu menjadikan bisnis Cafe.id sebagai usaha yang terus tumbuh dan berkembang pesat, menjual produk yang khas serta diterima di semua kalangan. Untuk misi yang pertama, memberikan pelayanan yang optimal, profesional, dan inovatif menuju kepuasan pelanggan serta menjunjung tinggi kaidah dan etika bisnis. Yang kedua, memberikan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan kebermanfaatan guna memastikan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, mempertahankan cita rasa dan kualitas produk Cafe.id. Next. Dan ini adalah display dari Cafe.id untuk produk Sikarai Basreng. Untuk kemasan depan seperti ini dan kemasan belakang ada komposisi, terus ada sedikit quotes seperti bacalah doa terlebih dahulu, buka Sikarai Basreng dan juga yang lainnya. Terus bisa di next. Untuk target pasar kita yang pertama yaitu pastinya pelajar ataupun mahasiswa hingga orang dewasa dengan rentang usia antara 16 tahun hingga 35 tahun. Untuk strategi pemasaran kita ada dua strategi pemasaran. Yang pertama ada promosi offline dengan direct selling. Direct selling ini dilakukan ketika misal saya bertemu dengan teman-teman, bertemu sapa, nah itu menawarkan mau bahasa enggak, itu namanya direct selling. Terus yang kedua ada metode promosi offline menggunakan media sosial Instagram @rizcafe.id dan juga memakai WhatsApp. Bisa di next. Untuk analisis SWOT dari basreng ini, untuk poin strength dan kekuatan bahan yang digunakan berasal dari bahan yang alami sehingga aman untuk dikonsumsi, memiliki cita rasa yang gurih yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, memiliki resep spesial yang berbeda dari basreng lainnya. Yang kedua ada opportunity, yaitu minat masyarakat terhadap cemilan yang saat ini masih cukup tinggi hingga hari ini. Masyarakat Indonesia gemar mengkonsumsi cemilan sehingga hal tersebut menjadi peluang tersendiri untuk kami. Terus yang ketiga ada kelemahan, yaitu daya simpan produk ini yang tidak bisa bertahan lama karena tidak memakai pengawet sama sekali. Dan yang keempat ada rate ataupun bahkan semakin hari persaingan antar pedagang basreng semakin ketat, inovasi dan juga kreasi yang dikembangkan bisa dipelajari dan juga bisa ditiru, sehingga hal tersebut bisa mengurangi keistimewaan produk yang sudah dibangun. Next. Untuk rencana masa depan dari bisnis Cafe.id ini yang pertama adalah membuat sertifikasi halal, karena di sini belum bisa dicantumkan logo halal. Ya karena kita belum ngurus perizinannya. Terus yang kedua memperbesar kapasitas produksi. Yang ketiga membuat variasi rasa produk.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan penjualan dan juga bekerja sama dengan toko ataupun swalayan. Dan ini adalah dari foto Rizka.id bersama dengan para konsumen kami. Next. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Teman-teman juga bisa mengunjungi di Instagram kami @rizka.id. Terima kasih. Dari Sekali Basrek. Untuk yang bertanya, benar. Oke, bertanya coba kata. Saya coba terlebih dahulu. Soalnya ini udah banyak. 3, 2, 1. Ada cowoknya. Yang apa dulu? Ada cowok. Ya kan dong. Pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan ketiga mungkin dari sini sama Pertanyaan terkait ini sebenarnya ini Nescafe terus jenisnya sekarang ini ada beberapa produk gitu ya Pak. Dan yang produk lainnya itu apa bisa disebutkan dan kenapa ini dinamai Nescafe terus produk lainnya itu sekarang. mungkin tidak langsung jawab bisa Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sasa. Apa sih hambatan dan juga tantangan ketika saya ibaratnya jual produk kecantikan dan juga jual produk makanan? Nah, untuk produk kecantikan sendiri, kalau saya bercerita mangsa pasarnya ketika berada di daerah Kediri dan juga Malang ini sangat berbeda. Gitu. Jadi ketika saya berjualan produk kecantikan itu di daerah Kediri itu peminatnya memang masih banyak gitu. Dan ketika saya istilahnya pengen membawa produk itu ke Kota Malang, nah itu ternyata peminatnya itu nggak seperti di Kediri. Karena apa? Karena di Malang ini memang banyak sekali pelajar ataupun mahasiswa remaja lah ya, ketika yang mereka itu sudah memakai skincare dan sebagainya, dan yang pasti yang mereka perhitungkan di awal adalah harga gitu. Dan bisa teman-teman ketahui juga untuk produk saya kecantikan ini memang agak mahal ya. Nah itu yang menyulitkan saya untuk produk kecantikan itu ketika saya untuk up dan juga terus-menerus saya pertahankan gitu. Tapi memang sampai sekarang saya masih menekuni bisnis itu, jadi masih berjualan sabun walaupun memang hanya melayani offline, intinya nggak seintens dulu gitu. Soalnya ketika dulu saya di Kediri itu customernya kan beragam, ada yang masih SMP, terus ada juga ibu-ibu gitu. Kalau remaja memang tantangan terbesarnya adalah di harga gitu, sehingga banyak juga remaja itu yang karena harganya pilih yang murah, jadi berakibat kepada aku mau produk yang murah, ternyata itu malah membahayakan kita banyak. Terus kedua tantangan ketika saya berjualan bisnis makanan, tentunya
adalah persaingan dari produk sejenis itu sendiri gitu. Dan gimana caranya juga saya meng-up apa ya istilahnya brand ini. Saya juga ingin membuktikan kepada masyarakat dan juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa saya punya produk basreng yang namanya Sikarai Basreng seperti itu. Ini ada tanggapan dari penanya? Oke. Bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Irfan. Untuk produk lainnya apa? Memang apa ya, belum ada sertifikasi produk untuk bisa jualan kayak baju dan sebagainya, belum ada. Untuk sampai sekarang itu produk yang saya jual adalah tetap sabun, tetap risalah sabun sama basreng ini. Kalau dulu memang ibaratnya apa ya, selingan, jadi bantu kayak jualan orang lain, ataupun dulu kalau yang pernah diakui saya di tahun 2019 sama 2020 juga sempat ketika itu rame-ramenya jualan yang namanya jamu Eroki waktu dulu. Kalau sekarang untuk jamunya itu sudah belum lanjut lagi. Terus kenapa sih dinamai Sikarai.id, yang pastinya itu mengambil dari nama saya sendiri. Terus kenapa kok terinspirasi Sikarai Basreng? Nah, Sikarai ini berasal dari bahasa Jepang yang artinya pedas gitu. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia kan adalah basreng pedas. Ya biar lebih menarik saja. Mungkin ada tanggapan dari penanya? Berarti apa? Produknya dua ya. Ini sama sabun. Iya. Sabunnya produksi sendiri. Tidak, disalah. Oke, terima kasih. Clear ya? Oke, bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Mbak Rika, kan memang banyak basreng yang sejenis ya, mulai dari merek A sampai merek Z. Untuk yang pertama ini, apa sih yang membedakan ini dengan yang lainnya? Di awal ini kita lebih menonjolkan di apa namanya packaging gitu. Jadi kita mau memperbaiki di sisi packagingnya dulu, agar bisa lebih bersaing gitu. Dari saya sendiri sebenarnya juga punya keinginan, kan ketika saya melewati toko-toko di Kota Batu itu kan banyak toko oleh-oleh. Nah itu ada keinginan suatu saat nanti untuk apa ya, ini bisa masuk di swalayan. Namun pastinya memang membutuhkan proses, karena swalayan itu saya juga pernah nyoba dulu sendiri, itu nggak mau kalau misalkan kita kapasitas produksinya masih 20-40 masih itu nggak mau. Ini ada tanggapan, Mbak? Cukup. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari nomor. Mbak, saya cek di IG-nya itu bungkusnya bening ya. Oh. Yang di Bogor. Ya. Terus ini mulai kapan berarti? Kalau memang hanya spesial edition untuk seminar. Karena saya cek di IG-nya packaging-nya tidak seperti ini. Ya, saya nyari Ris Cafe nggak ketemu. Tapi pada saat saya masukkan Sikarai itu baru ketemu. Berarti kalau dari browsing-nya Cafe itu masih populeran. Kan kita paling mudah itu kan gini, ngecek kalau misalkan kalian bilang apa itu bukan apa. Saya ngecek di Cafe itu nggak ketemu yang keluar itu banyak banget di luar ini. Tapi yang jadi malah muncul IG itu berbingung kan. Terus tak cari itu salah satu contoh bentuk branding. Berarti kalau dari mesin browsingan nama yang lebih itu Sikarai, bukan Sikarai. Terus saya juga tanya ID-nya itu yang didaftarkan yang apanya? Yang apa? Yang didaftarkan usaha Rizkafenya di apa? Rizkafenya Bukan di Basreng ini. Nama Rizkafenya. Di situ kamu masukkannya apa? Iya, terus maksudnya bisnis di apa? Kamu kayak jadinya di apa? di jaminan tunggal.
partainya. Tapi namanya dimasukkan di kafe. Iya. Padahal di mesin pencari pada saat saya masukkan di kafe nggak keluar. Tapi pada saat masukkan cigaret dan masuk lucunya itu sebenarnya kalau dari situ yang perlu digarap sebenarnya cigaretnya. Berarti nama itu nama kopi. Jadi kan gini ya, kalau di Google itu kita nyari yang paling mudah mana yang menujunya kemana. Itu salah satu. Kayak kemarin di Sobo, saya nyari sampai yang pertama. Ini kasih udah cicip nah itu kan juga nama sindikat dengan film duanya. Nama yang kayak gitu-gitu itu kan kadang-kadang bisa menyesatkan konsumen. Kalau nggak benar-benar kenal dengan produk itu. Tapi di produk ini mungkin karena namanya belum banyak dan tidak dan kayaknya nggak belum banyak, maka kalau kita cari browsing aja nama itu langsung menuju pada ide khusus ini, nggak ke yang lain dibandingkan list cafe buat ternyata di situ ada model pizza, ada model sembarang gitu kok dengan yang lain. Itu kalau penilaian saya diberikan berarti kalau memang kedepannya pengen diubahkan kayaknya nama ini gitu ya. Yang terus tadi saya juga pengen nanya, sudah ditanyakan dan jawabanmu adalah tidak pada konten. Kalau saya tanyakan ini posisi kayak artinya pasti menawarkan dari karena kamu sendiri tidak tahu posisi pasien ini kelebihannya siapa, tapi kamu mencoba. Tapi ini kan produksi sendiri. Iya. Atau pengolahan untuk packaging. Pernah juga produksi. Jadi kayak beli ceritanya terus nonton itu di. Terus kalau ini bisa dari yang di apa namanya di Semarang. saya produksi sendiri. Iya, soalnya kan kita tinggal beli aja. Beli basrengnya. Iya. Basrengnya sudah jadi, Iya. terus kemudian hanya dikasih seasoningnya. Iya. Gitu maksud saya gitu. Dan itu haknya produsen ya. Kalau ini kan di belakang dapur, makanya proposition value itu biasanya akan bisa jawab kalau misalkan dia memang memulai semuanya sendiri. Tapi kalau enggak, itu juga ada masalah karena menyebutkan kok UMKM itu justru dia main di brandingnya saja, dia ngambil misalkan basreng kemudian, tapi yang jelas dari kalau makanan itu rasa nomor satu, rasa itu nomor satu. Karena kalau misalkan di branding kayak apapun kita rasa enggak cocok dengan lidah orang beda kalau misalkan harga label terus kemudian kemasan packaging cocok rasa cocok, nah itu biasanya akan jalan bareng. Nah ini mungkin bisa jadi koreksi. Terus saya juga pengen nanya, seingat saya itu kamu pernah juga jaring dari sebulan. Bukan sendiri tapi Saya ingat betul kan beberapa waktu lalu sebelum itu ini kan lama kamu berusaha di jari bisa. ya. Kayaknya mumet dia. Dan saya sendiri sampai bingung kira ini kok cocok dengan produk ini dan itu produknya dia. Sebenarnya lebihnya betul juga. Oh iya. Oh lebihnya gimana ya? Ketika kan saya dulu jual sabun, kan saya jual sabun, itu sabun batang. Tapi kalau di Kalau botol, kita tinggal iya, itu kalau di botol itu susah kalau misalnya kalau nggak pakai jari. Terus akhirnya kamu jualan jari bisa itu jari sabun Iya. maunya. Iya. Dia jari Bukan maunya, dari dulu. iya. Saya ini masih susah nanti karena ini. Saya ingat loh. Makanya kalau di seminar ini saya kali ini pas ada waktu panjang ini kan saya umumkan. Kalau yang kemarin-kemarin itu saya tahu ini beralih dari ini ada yang sudah ada yang sebelumnya produksi. Saya ingat kan sampai di kelas tengah, pokoknya beberapa itu masih dijalin bisa. Ini
ngajari dosen ini apa? Dari dosen kan kamu produksi sendiri kan juga. Ya pokoknya kalau ada bicara banyak yang menurutnya. Ada spesifik nggak? Maksudnya apakah kan banyak ya itemnya, ada bahan, terus kemudian apakah sampai ke sana? Saya kan suwe ya, saya tuh main di Bakulan itu suwe. Biasanya dengan kapasan yang untuk isian supermarket itu lama belinya kayak gitu. Jadi sampai ngerti supplier dari itu saya tahu. Nah, yang disukai konsumen itu yang gimana, sekarang mau yang disukai gimana? Ya mereka rata-rata memang belinya bukan karena kebutuhan untuk misalnya, tapi dari tampilan. Iya. Tapi kalau yang untuk kemasan ini yang sebenarnya yang di Instagram itu kemarin sudah tahu itu saya kan ini kan nggak punya ijazah saya. Oh gitu. Ya, tapi yang maksudnya ini kemarin di ijazah itu cuma bisa ngelarang kemasan ini 5 aja. Harga. Dan soalnya Ya. Oke, tadi kan ada beberapa tanya. Kita kan belum pernah ada pokoknya dibagikan di foto. Saya pengennya itu sudah dibagikan pada di sesi di antara sesi itu ada review apa balik dari makanan itu, bukan kemudian ditanya dibagi terus setelah itu selesai. Makanya kalau yang sudah kita bagikan ke kalian. Kayak kemarin di kelas gue yang ada di kelas film bukan saya beli. Nah ini sehingga saya juga beli. Itu sehingga kan sudah tahu. Meskipun mungkin tampilan orang produksi itu kan kelihatan ya. Ada yang dia bisa konsisten, ada yang belum konsisten. Yang waktu basah olahraganya bagus minat bagus, atau kebalikannya yang waktu basah itu kurang bagus, yang waktu seminar karena terbilang apa kan gitu. Nah itu kan juga jadi catatan tersendiri buat saya sebenarnya itu kan yang bagus dan untuk saya. Nah sebenarnya dari kalian selain isi itu juga saya berharap bisa kasih masukan dari kalau makanan kan bisa bisa dirasakan. Oke, mungkin sebelum kita mau cek dulu ya Pak ya. Untuk yang pertanyaannya bisa maju ke depan. Dan isi absen jangan lupa capture juga. Mungkin bisa foto atau PPT-nya untuk persiapan absen. Oke, silakan maju untuk pertanyaan. Saya juga mau foto. Saya selalu jadi cepat bayar. Baik, terima kasih atas antusiasme para hadirin sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.